Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Nur Hakim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran guna memenuhi persyaratan uji kinerja PPG Daljab di kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 4 Tangerang dengan materi memahami teks editorial menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah sehat ya. Kita bertemu kembali hari ini di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi bab baru, yaitu tentang teks editorial. Namun sebelum itu saya ingin memastikan dulu bahwasannya kalian siap untuk belajar ya. Walaupun cuaca hari ini sedang panas, tapi mudah-mudahan motivasi kalian tidak turun ya. Masih semangat? Alhamdulillah. Siap untuk belajar? Siap ya. Terima kasih. Saya ingin cek kehadiran dulu ya. Mudah-mudahan hari ini tidak banyak yang tidak hadir. Saya berharap hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Saya akan cek kehadiran dulu ya. Kelas 12 IPA 5. Atmel Rina, Maulidia Nur Afifah, Muhammad Robi Fahmi, izin. Ria Ibri, Rizka Aulia, Ruki Khairunisa, Syahrul Arif. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya. Oke, anak-anakku, kita akan mulai pelajaran hari ini. Saya akan siapkan dulu PowerPoint-nya. Ya, setelah di bab sebelumnya kalian sudah belajar tentang teks cerita sejarah, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu teks editorial. Pernahkah kalian mendengar kata editorial? Belum pernah? Belum pernah ya? Baru kali ini? Baru kali ini? Kalau kata tajuk rencana pernah dengar? Belum pernah juga? Baru kali ini juga? Oke, jadi kalian dipastikan belum tahu ya tentang teks editorial. Pernah membaca koran atau surat kabar? Pernah ya? Pernah membaca koran atau surat kabar? Tahu tidak kalau teks editorial itu ada di surat kabar? Tidak tahu ya, karena kalian juga belum tahu apa itu teks editorial. Oke, kita akan jabarkan satu persatu. Saya akan samakan dulu persepsinya ya. Jadi saya akan menyampaikan sekilas tentang teks editorial. Nanti kedepannya kalian belajar secara mandiri, mencari tahu ya, kemudian menemukan sendiri masalah-masalah yang nanti akan disajikan. Tujuan pembelajaran teks editorial atau tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi isi teks editorial. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, membedakan antara fakta dengan opini. Saya yakin kalau fakta dan opini kalian tahu ya. Tahu ya. Nah, nanti kita bedakan fakta dan opini yang terdapat pada teks editorial.
editorial. Nah, ini adalah dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan coba tanya kepada Atmel ya, Atmel. Atmel, apakah kamu pernah menyampaikan sebuah pendapat? Pernah? Kapan dan di mana? Pernah saat rapat. Oke, saat rapat ya. Ketika diskusi tugas juga pernah. Pernah ya, oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, masih Atmel. Jika pernah, karena Atmel pernah ya, bagaimana kamu menyampaikannya? Apakah secara lisan atau ditulis? Kalau tadi kan kamu sampaikan secara lisan ya, pernah tidak dituliskan? Oke, melalui chat ya, ruang chat ya, oke. Tahukah kamu bahwa editorial atau tajuk rencana adalah sebuah pendapat? Saya tanya kepada kalian semua. Apakah kalian ingin tahu lebih jauh tentang teks editorial? Oke, kalau ingin tahu mari kita sama-sama bersama kita cari tahu tentang teks editorial. Sebelum ke sana kalian harus paham dulu tentang isu ya. Memahami isu, nanti ada kaitannya antara isu dengan teks editorial. Isu biasanya berdampak besar ya. Isu biasanya berdampak besar. Isu juga memuat segala hal tentang polemik. Tahu polemik? Tahu polemik? Polemik itu masalah ya. Kalian bisa baca sendiri ya perbedaan antara fakta dan opini. Kalau fakta itu tidak memerlukan lagi pembuktian karena sudah dibuktikan kebenarannya. Sementara opini perlu ada pembuktian lebih lanjut ya. Benar atau tidaknya itu harus dipastikan lagi. Editorial itu sebuah opini atau pendapat. Opini seperti apa dan pendapat seperti apa nanti kita akan bahas lebih jauh. Sebaik-baiknya pendapat adalah yang disampaikan. Jadi kalau punya pendapat sampaikan ya, jangan dipendam saja. Lantas apa perbedaan antara editorial dengan opini? Tadi kan sepakat ya, editorial adalah pendapat atau kemudian bedanya apa? Samanya apa? Ya, persamaannya yaitu sama-sama bedanya kalau editorial pendapat ke redaksian atau koran. Sementara opini pendapat seseorang atau kelompok. Ini adalah proses bagaimana editorial itu dari mulai isu sampai terbit ya. Ada isu dulu. Jadi tugas kalian itu menangkap banyak loh isu yang muncul di kalangan pelajar. Contohnya kesehatan mental. Kemudian catcalling, bullying, itu juga isu-isu. Atau masalah-masalah keluarga, itu juga bisa jadi isu ya. Isunya kalian tangkap, kemudian tim redaksi, kalian nih tim redaksi, anggaplah kalian tim redaksi ya, mengolah isu tersebut berdasarkan sudut pandang kalian. Setelah jadi, kemudian isu ini hasilnya tulisan dipublikasi pada salah satu kolom yang terdapat di koran. Ini salah satu contohnya. Begitu ya. Jadi dari sekarang kalian harus pandai-pandai melihat isu. Harus peka terhadap isu ya. Ini contoh ya, ini beberapa contoh teks editorial. Amati sekitarmu, cermati itu, lalu mulailah untuk menuliskannya. Motivasinya, kebanyakan orang bijak adalah mereka yang tidak pernah berhenti untuk menyimak. Fokus, dan tetap fokus. Oke, ada video yang harus kalian simak. Fokus, dan fokus. Melawan berita palsu dan palsu berita. Bangsa
bangsa ini gemar memproduksi yang palsu-palsu. Pernah palsu dan vaksin palsu. Sumpah pejabat pun banyak yang palsu. Jadi pula yang palsu-palsu itu bertambah dengan berita palsu alias hoax. Hoax adalah berita palsu yang diproduksi dengan tujuan menyerang orang atau kelompok tertentu. Berita palsu lebih parah ketimbang trust palsu, vaksin palsu, bahkan sumpah palsu karena ia mengurusi kualitas dan akal sehat kita yang lebih nadir. Bukan cuma mengurus akal sehat kalangan awam, hoax ternyata juga memikis intelektualitas kaum pelajar sekelas doktor dan profesor. Bayangkan, kaum terpelajar yang semestinya kritis malah melahap bulan-bulan berita palsu dengan enteng menyebarkannya. Bahkan ada intelektual yang seperti hendak melegitimasi hoax dengan argumentasi macam-macam. Ia mengaburkan definisi hoax. Padahal kita tahu betul posisi politiknya. Kita semua mesti bergerak melawan hoax. Kita mengapresiasi gerakan melawan hoax yang dideklarasikan di sejumlah kota kemarin. Kita berharap gerakan ini makin besar menjalar ke seluruh negeri. Gerakan anti hoax itu juga disertai gerakan literasi media sosial. Ini penting agar rakyat melek media sosial tidak menelan bulat informasi palsu, apalagi menyebarkannya. Oke ya, tuh ya. Link YouTube-nya ya. Kemudian di atasnya nanti ada link teks video. Saya ingin kalian bentuk kelompok dulu ya. Satu kelompok itu isinya 4 atau 5 anggota ya. Cepat saja, jangan terlalu lama. Karena di sini kalian harus mencari data, kemudian dipresentasikan ya. Sekali lagi silakan dibentuk kelompoknya. Satu kelompok isinya 4 sampai 5 anggota dan langsung duduk dengan kelompoknya. Sekali lagi ya, duduk dengan kelompoknya. Silakan. Sudah ya? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kalian catat dulu link yang ada di sini ya. Ini link video YouTube yang barusan kalian saksikan. Yang atasnya adalah link teks editorial yang nanti juga harus kalian analisis. Jadi kalian boleh pilih, kalian itu mau menyimak video atau mau membaca. Ya, berarti lihat di linknya yang sudah saya berikan ya. Kemudian kalian cari informasi. Ya. Informasi apa yang kamu dapat dari tontonan atau bacaan tersebut? Ditulis di sini informasi apa yang kamu dapat. Sampai pukul 2 ya. Kurang lebih ada 22 menit lagi. Boleh googling. Ya, kalian boleh googling untuk mencari referensi. Pendidikan karakter itu berarti lebih ke kurikulum semenjak ada kurikulum 2013, pendidikan karakter jadi dikesampingkan. Semenjak ada kurikulum Atau dengan adanya kurikulum 2013 malah pendidikan karakter malah berkembang atau sesuatu dikesampingkan. ya, itu menurut pendapatnya itu kan tim penulis itu kan. Berarti dikesampingkan. Iya, apa namanya, pendapat yang disampaikan ini kan tim redaksi ya, dia punya pendapat tuh seperti itu, dia punya pandangan seperti itu betul atau tidak. Ingat ya, yang jadi fakta di teks editorial adalah isunya adalah fakta, nanti kemasannya pendapat atau ini. Jadi kemungkinan besar kalian agak kesulitan mencari fakta dalam editorial, makanya harus betul-betul cermat. Pahami konsep 5W 1H ya untuk mencari fakta. Nanti teknik presentasinya kalian sebutkan dulu anggota kelompok ya, nama-nama anggota kelompok.
lalu judul dari editorial yang kalian analisis, judulnya apa, ya. Kemudian surat kabar apa, dari surat kabar apa itu ya. Pembelajaran berbasis terpusat pada kalian ya, berbasis masalah dan terpusat pada kalian memang membuat kalian tuh jauh lebih kritis ya. Jadi kalian harus benar-benar mampu mengoptimalkan kemampuan kalian ya dalam memecahkan masalah yang muncul. Jadi yang tampil pertama kelompoknya Atmel. Kemudian yang bersedia tampil di nomor urut kedua kelompok Ropise. Selanjutnya kelompok Nina. Oke, silakan kelompok Atmel dulu. Ya, diatur jaraknya ya. Silakan yang lain simak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tentunya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama informasi apa yang kami dapat dari tontonan tersebut. Informasi yang kami peroleh dari tontonan tersebut adalah tentang maraknya hoax di Indonesia. Kita akan dibacakan oleh Andreas. Yang kedua, apa kata kunci yang kami temukan dalam video pembacaan? Kata kunci yang kami temukan dalam video tersebut adalah hoax. Yang kedua yaitu menurut kami, pendapat apa yang kami sampaikan oleh Ibu menurut kami pendapat yang dilakukan oleh video tersebut adalah bangsa ini gemar memproduksi yang palsu. Bahkan kalau dibuat oleh polisi mengajari kaum awam untuk melompok, malah membuat hoax untuk menyerang orang lain. Pernyataan fakta dari video yang sudah ditampilkan tadi itu adanya pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur ancaman hukuman pasal 28. Yang pertama itu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud pasal 28 ayat 1 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sekitar 1 miliar. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 2 dipidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 1 miliar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahrul. Ada pernyataan dari opini yang dari video tadi. Menurut redaktur, langkah-langkah untuk menghindari hoax antara lain, yaitu dengan mengecek beberapa sumber dan menguji apakah isi informasi masuk akal atau tidak, kenali situs palsu. Ini sudah dapat kami informasikan, ada yang menanggapi. Silakan tanggapi, hanya satu penanggap saja ya. Bertanya maupun menanggapi hanya satu peserta didik saja. Tidak boleh lebih. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Jika tidak ada, siap-siap kelompok selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami itu yaitu saya sendiri, Mobil Rafifa.
Saya Asma-Nuryanti. Saya Lucineka. Saya Sarjana Zaman. Dari kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok selanjutnya, jangan lupa perkenalkan diri dulu. Kemudian sampaikan judulnya ya. Judul editorialnya apa? Judul teks editorialnya apa? Nanti di akhir saya evaluasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang apa yang kami hasil dari apa yang kami diskusikan berdasarkan teks dengan judul penerapan pendidikan karakter. Nah, kelompok kami itu terdiri dari 5 orang dengan tes ini dari Saudara Hinza Effendi. Lalu saya Fajar Ramadan. Saya Lucineka. Ya. Nah, baik, saya akan mulai mengenai apa yang kami diskusikan. Nah, berdasarkan pertanyaan informasi apa yang diperoleh dari bacaan tersebut, kami diskusikan juga bahwa kegagalan kurikulum 2013 dalam membangun karakter siswanya, tidak adanya panduan jelas dari kurikulum. Ada yang dalam bentuk kesolehan devosional, ada yang menerapkan silabus untuk pendidikan karakter. Tentunya pernyataan begini itu pertama, oleh karena itu nama terbaik adalah hidup makhluk. Kurang hidup dibandingkan dengan yang buruk-buruk, yakni memberikan kesadaran. 2. Proses pendidikan masa lalu tertulis institusi. Lulusan sekolah hanya bukan manusia cerdas dan terakhir, melainkan juga karakter yang baik. 3. Mari kembali kepada barisan. Keluarga itu institusi pendidikan yang pertama. Baik, ini dari presentasi kami, adakah yang ingin menanggapi? Silakan yang mau menanggapi terkait pendidikan karakter. Tidak ada? Jika tidak ada, bersiap kelompok selanjutnya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kali ini adalah untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang teks editorial dengan judul pendidikan penerapan pendidikan karakter. Sebelum kita lanjut, baiknya kalau kita memperkenalkan diri terlebih dulu. Pertama-tama perkenalkan nama saya Ina Sabiusna. Saya Aurel. Dan selanjutnya kita akan menggunakan hasil dari diskusi kami. Jadi pertama itu adalah informasi apa saja yang kami dapat dari tontonan atau berita tersebut, yaitu bentuknya menjadi apa hal kunci yang akan menemukan dalam video dan pembelajaran tersebut. Dan ada kurikulum 2011, sekolah, keluarga, elektrik, dan jadi bukan salah sekolah kalau pendidikan itu sampai tahun 2011. Ya terakhir ada di paragraf 62, pendidikan karakter tidak bisa diajarkan tetapi dipraktikkan dan dijalankan. Jadi itu hasil dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada?
Jika tidak ada, silakan bersiap kelompok selanjutnya. Itu saja kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada teks bacaan dengan tema penerapan pendidikan karakter. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Mutiara Suci. Saya nama Yanti. Saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu informasi apa yang kamu dapat dari tontonan atau bacaan tersebut? Pernyataan ini, sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih buruk ketika kurikulum 2013 berfokus pada pendidikan karakter. Lalu pada pertanyaan kedua, apa kata kunci yang kamu dengar dalam video atau bacaan tersebut? Pada bacaan tersebut, kata kunci yang kami temukan yaitu pendidikan karakter, kurikulum 2013, dan sistem pendidikan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, menurut kamu pendapat apa yang ingin disampaikan oleh editor pada video atau bacaan tersebut? Pernyataan opininya yaitu, kurikulum 2013 menimbulkan banyak kontroversi karena berfokus pada pendidikan karakter. Sedang sekolah bukan segalanya, apalagi hanya untuk pendidikan karakter. Lalu pada pernyataan fakta yang pertama, sebelum kurikulum 2013 diberlakukan, secara nasional pendidikan karakter sudah bermasalah. Lalu pernyataan opininya, karena tak ada panduan yang jelas, setiap daerah, setiap jenjang, bahkan setiap sekolah mencoba menemukan metode sendiri. Yang kedua, pernyataan fakta, pendidikan karakter tidak bisa diajarkan tetapi dipraktikkan dan diteladankan. Pernyataan opininya, menunggu evaluasi hingga 5 tahun berarti mengganti lubang masih banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin menanggapi? Ada? Tidak ada? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompoknya Rizka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5. Sebelumnya saya dari Latika Sari dan di sini ada Rizka Ulia. Saya di sebelah Tia. Baik, di sini kita akan menjelaskan pendapat kami berdasarkan hasil diskusinya dari teks bacaan tentang yang berjudul pendidikan karakter. Ada pertanyaan nomor 1, yaitu informasi apa yang kamu dapat dari tontonan atau bacaan tersebut, yaitu hubungan dan pengaruh antara kurikulum 2013 dengan pendidikan karakter. Oke, lanjut ke nomor 2. Di sini ada soal apa kata kunci yang ditemukan dalam bacaan tersebut. Kata kunci yang kami temukan ini ada pendidikan dan karakter, lalu ada kurikulum 2013. Selanjutnya kami bacakan lagi. Selanjutnya di sini ada nomor 3 dengan pertanyaan pendapat yang ingin disampaikan oleh redaktur pada video atau bacaan tersebut. Yang pertama yaitu sebelum kurikulum 2013 diberlakukan secara nasional, pendidikan karakter sudah bermasalah. Yang kedua, pendidikan karakter tidak bisa diajarkan, tetapi dipraktikkan dan diteladankan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Romet. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi cara membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, faktanya itu pertama, problematika ketika pendidikan karakter menjadi fokus kurikulum 2013. Yang kedua, ketika kondisi masyarakat di luar lembaga pendidikan tidak memberi ruang berkembangnya karakter yang baik. Nah, di sini saya ingin membaca opini, yaitu yang pertama, sekolah bukan segalanya apalagi untuk pendidikan karakter. Nah, yang kedua,
kriteria pertama keberhasilan adalah intelektualitas dan keterampilan pengembangan karakter yang di nomor 2 kan. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan, ada yang memberikan tanggapan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada silakan kembali ke tempat duduk kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Terima kasih pada kalian terima kasih kepada kalian yang sudah presentasi ya. Karena waktu hampir 90 menit ya. Jadi Bapak akan evaluasi dulu terkait presentasi yang sudah kalian lakukan. Saya memperhatikan dari mulai kalian mencari data, kemudian mengembangkan, menganalisis, mengevaluasi sampai menyajikan tuh saya perhatikan kalian sudah berupaya dengan maksimal ya, berupaya dengan sungguh-sungguh, mau untuk bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Jadi luar biasa, metode pembelajaran berbasis kepada peserta didik ini memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk kalian. Tapi di sini saya melihat kalian tuh punya semangat dan daya juang untuk berusaha memahami apa sih yang sedang kita pelajari saat ini gitu ya. Nah, saya akan ulas sedikit setelah kalian memahami konsep teks editorial, kemudian bisa mengidentifikasi teks editorial sampai bisa membedakan fakta dan opini yang terdapat pada teks editorial. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan saya arahkan supaya bisa menuliskan teks editorial. Jadi kalian tetap dengan kelompoknya, gitu ya. Tetap dengan kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok mencari isu yang dekat dengan kalian, kemudian mengolah isunya menjadi teks editorial. Nanti kita terbitkan sama-sama. Kita terbitkan dalam bentuk majalah kelas, ya. Jadi target saya adalah kalian punya produk di teks editorial. Mudah-mudahan terrealisasi ya, karena pertemuan ini kan sampai 1 bulan ke depan ya, insya Allah bisa ya. Oke, barangkali itu saja untuk evaluasi pembelajaran kali ini. Selanjutnya saya nanti akan kirim link LMS ya ke salah satu dari kalian, atau mungkin nanti ke KM-nya. Di situ nanti ada refleksi dan juga jurnal tugas individu ya yang harus kalian kerjakan terkait dengan pertemuan kali ini, materi kali ini ya. Jadi kalian nanti kerjakan jurnal tugas yang sudah Bapak siapkan di LMS. Ya, nanti linknya Bapak share ke KM ya, ke KM nanti atau ke sekretaris lah. Nanti biar KM dan sekretarisnya menyebarluaskan ke kalian ya. Nanti untuk waktu pengerjaannya silakan disesuaikan saja. Yang penting sebelum pertemuan selanjutnya sudah selesai. Itu saja ya. Terima kasih anak-anakku. Silakan kembali dulu ke posisi duduk awal sebelum berkelompok seperti ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semangat terus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.